Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan video yang pertama ya tentang tahlil ya. Banyak banyak teman-teman, enggak banyak sebenarnya. Banyak yang menjalankan dan banyak yang enggak komplain. Jadi ada beberapa yang berpendapat dan bahkan mungkin orang itu tidak di dalam budaya itu. Misalkan ada channel siapa itu? Guru. Saya adalah fansnya Guru Gembul ya. Itu Guru Gembul juga pernah nyentil itu. Oh, itu acara 7 hari yang memberatkan itu. Ya, saya sampaikan. Kayaknya beliau tidak lahir atau di dalam budaya yang menerapkan itu. Mungkin saja. Halo Pak Guru, halo Baraya. Mungkin itu. Jadi orang-orang yang menyalahkan itu mungkin dia tidak ada di dalam keluarga atau dia tidak di dalam kalangan yang melaksanakan tahlilan 7 hari itu. Akhirnya dia tidak paham. Jadi, tapi ya nggak apa-apa, namanya orang memberikan penilaian dari luar kan. Ya, dari sudut pandang dia kan gitu. Nah, saya akan mengklarifikasi, saya akan ya namanya kita diskusi ya, saya akan menyampaikan fakta-fakta bahwa di lapangan tidak separah itu, tidak memberatkan sampai ini ini kasihan yang meninggal harus menyiapkan makan, siapa yang menyiapkan itu? Atau beginilah paling parah, ini adalah video lanjutan ya. Katakanlah betul, jadi biaya katakanlah beginilah. Kena musibah ya, sudah kena musibah, mungkin kena biaya berobat, kemudian katakanlah biaya 7 hari tahlilan itu katakanlah menghabiskan 15 juta. Biaya mulai pasugatan sampai berkatnya itu katakanlah habis 15 juta. Dan itu hutang-hutang. Hutang-hutang. Ya, itu yang dipersoalkan teman-teman. Sampai bahasa Lamongannya, sampai direwangi utang-utang. Saya punya sedikit pemikiran begini. Mungkin saat itu kita masih hutang, tapi saya selaku anak ya, ayah saya meninggal, kemudian saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya sepeda motor. Kemudian karena kesusahan, ayah saya meninggal. Kemudian saya menghabiskan biaya 15 juta. Akhirnya saya harus pinjam uang, pinjam saudara, pinjam mana. Selain bantuan loh, perhatikan. Ini katakanlah ada, misalkan ada yang nggak ngasih bantuan, soalnya ngasih bantuan itu banyak. Ini nyumbang namanya sini, tak kasih ini makan berupa uang. Saya harus pinjam uang 15 juta untuk biaya tahlilan 7 hari itu. Itu untuk siapa sih? Untuk orang datang ke saya, tahlilan, tangga, teman-teman itu menghormati saya, menghormati keluarga saya, menghibur saya, menghibur keluarga saya. Dan apa salahnya ketika mereka datang setelah, sebenarnya mereka nggak minta makanan kok, mereka hanya mendoakan simpati. Nah, saya selaku tuan rumah, udah didatangi orang, hormat tamu, kita hormat tamu, kita harus menyiapkan, saya harus menyiapkan makanan untuk mereka. Walaupun itu hutang, perhatikan. Ini yang paling berat. Persoalan begini. Ayah saya meninggal hanya sekali dalam hidup. Dan mungkin 15 juta itu pun nggak tanggung, saya tanggung sendiri, punya 3 saudara misalkan, itu 5 jutaan, Mak. 5 jutaan. Nah, persoalannya begini, hutang, nggak apa-apa hutang ya, saya ulang lagi, hutang 5 jutaan keluarga, atau saya sendiri lah 15 juta. Seorang ayah meninggal, kemudian biaya untuk menghormatinya, gimana, untuk menghormati orang-orang yang menghormati ayah saya, orang-orang yang menghormati, yang simpati kepada keluarga saya, 15 juta. Perhatikan, motor itu harganya berapa? Beli motor bisa kok. Misalkan, kembali lagi, misalnya saya beli motor itu bisa berapa? 25 juta sekarang. 25 juta ya motor baru ya. Nah, masa saya harus keberatan gitu loh, mengeluarkan biaya 15 juta untuk biaya apa tadi itu, acara doa untuk ayah saya gitu ya. Nah, ini kan malah itu gitu loh. Jadi coba berpikir, jadi bagi saya nggak ada masalah. Oke, hutang 15 juta nanti bisa nyaur, bisa mengembalikan, bisa mengembalikan. Apalagi kalau hanya ngambil uang uang simpanan gitu loh. Sampai hutang kan nggak ada masalah, menghormati. Hutang 15 juta demi membiayai orang menghormati orang-orang yang menghormati keluarga Anda tahlilan. Berkatnya pasugatan. Nggak ada masalah. Anak yang baik.
Terus berapa juta uang sudah dihabiskan oleh ayah kita untuk kita, dikorbankan ratusan juta. Terus kita membalas dengan membiayai acara tadi itu. Masa bilang keberatan? Kamu anak model apa? Gitu loh. Jadi apa ya? Untuk membanding aja, ini jangan salah paham. Jadi andai kan kita harus bersusah-susah, apa ya, tertati-tati untuk biaya pembiayaan yang tahlilan 7 hari itu. Selaku anak gak ada masalah. Biaya hanya 15 juta dan ayah kita meninggal atau ibu kita hanya sekali, nggak mungkin berkali-kali ya. Sedangkan kita bisa beli motor 15 juta, 25 juta, bisa dalam hidup itu berkali-kali belinya, gonta-ganti. Memang masuk ke biaya gitu aja keberatan. Itu yang menjadi pertanyaan. Eman-eman gitu. Masa rugi gitu. Itu kalau hutang, kenyataannya kan nggak sampai gitu. Itu aja teman-teman. Jadi wis, tahlilan itu banyak orang yang datang ke kita, otomatis sudah sepatutnya kita menghormati mereka dengan ya itu tadi, itu makanan, dengan snack, dengan minuman itu. Itu kan menjadi pahala juga buat kita. Apalagi pahala yang makan dikasihkan orang tadi diniati itu adalah sodako atau hadiah, sehingga pahalanya nanti diberikan kepada orang yang meninggal. Ayah saya nggak apa-apa 15 juta untuk membiayai ini, kan dimakan orang, dinikmati orang yang menghormati kita tadi, diniati sodako aja, diniati hadiah saja. Dan karena mereka menghormati kita, maka kita kasih hadiah makanan itu, pahalanya dikasihkan sama orang yang meninggal. Lo enak kan, malah dibuat itu buat bekal yang pergi itu. Gitu, silakan. Kalau nggak terima, sharing aja. Sampai hutang-hutang nggak ada masalah, nggak ada masalah. Sampai berapa hutang, demi ayah kita, demi ibu kita yang kita sayangi meninggal, nggak ada masalah. Karena yakin kalau kita itu masih sehat, masih punya pekerjaan, bisa berapa juta biaya itu. Pantes kan anak model gitu. Nah, ternyata ada anak yang bilang ketika orang tuanya nanti memberatkan gini-gini, ya, perlu dipertanyakan anaknya. Berkorban dikit demi orang tuanya. Kan gitu loh. Orang yang datang itu, kembali lagi saya ulang, tetangga yang datang itu menghormati keluarga kita, menghibur kita. Dan apa salahnya kalau kita juga berkorban untuk mereka? Menghormati, memuliakan mereka dengan makanannya. Wes sudah, jangan dipersoalkan. Jadi kalau Anda tidak suka, nggak usah lakukan aja. Silakan kamu nyumbang uang 100 juta untuk masjid, untuk orang tuamu. Kita dengan cara begitu, menghormati orang yang menghormati kita, dan pahala kita kasihkan orang tua gitu. Gitu aja. Gak terima, silakan sharing ide saja.